warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan suatu cara atau metode yang akan kita gunakan dalam membuktikan dalil atau teorema dalam matematika dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Untuk mengetahui prinsip dasar pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, kita amati efek domino yang terjadi pada video tersebut. Terlihat bahwa jika domino pertama kita jatuhkan, maka domino selanjutnya akan jatuh. Nah, hal itu merupakan prinsip dasar yang akan kita gunakan untuk menentukan langkah-langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Di video kali ini, kita akan membahas penerapan induksi matematika dalam barisan dan deret. Topik pertama yang akan kita bahas di kelas 11 semester ganjil ini adalah mengenai induksi matematika atau mathematical induction. Sebelum kita membahas mengenai langkah pembuktian menggunakan induksi matematika, terlebih dahulu kita akan membahas prinsip induksi matematika yang kita gunakan, yaitu menggunakan efek domino. Pada gambar berikut terlihat bahwa domino disusun dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya hingga domino ke K plus 1 sampai tak hingga domino yang disusun. Nah, dari gambar ini kita peroleh yang pertama, domino 1 harus jatuh. Yang kedua, benar bahwa pada masing-masing domino yang jatuh akan menjatuhkan tepat satu domino selanjutnya. Dan yang ketiga, hal itu berarti apabila domino 1 jatuh, maka domino 2 pasti jatuh. Apabila domino 2 jatuh, maka domino 3 pasti jatuh, dan begitu pula seterusnya. Nah, prinsip ini kita gunakan untuk merumuskan langkah pembuktian induksi matematika, yaitu misalkan Pn suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. Langkah pertama disebut dengan langkah dasar atau basic step, yaitu kita akan membuktikan bahwa P1 bernilai benar. Kemudian, langkah kedua merupakan langkah induksi atau induction step. Nah, pada langkah ini kita akan asumsikan bahwa PK benar untuk sebarang K bilangan asli. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga adalah kita buat kesimpulan. Dari langkah 1 dan langkah 2 menunjukkan Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, langkah-langkah ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penerapan induksi matematika pada barisan dan deret. Contohnya, buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 2n-1 itu hasilnya sama dengan n pangkat 2 dengan n bilangan asli. Di sini ada alternatif penyelesaian. Sebelumnya, kita misalkan dulu bahwa 1, 3, tambah 5, dan seterusnya sama dengan n kuadrat itu adalah Pn. Setelah kita misalkan sama dengan Pn, kita ikuti langkah pembuktian menggunakan induksi matematika. Langkah awal, kita akan menunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Jadi, karena n sama dengan 1, kita hanya mengambil satu suku pertama. Jadi, P1 sama dengan 1 sama dengan, karena n sama dengan 1, maka n pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Jadi, terbukti benar bahwa 1 sama dengan 1. Kemudian, langkah kedua yaitu langkah induksi. Yang pertama, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi, kita ganti n dengan k. Sehingga diperoleh PK, karena di sini Pn, karena n diganti K menghasilkan PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya hingga 2K min 1 menghasilkan K pangkat 2. Karena n pangkat 2 diganti dengan K pangkat 2. Kemudian kita akan menunjukkan benar untuk n sama dengan K plus 1. Jadi
N pada pemisalan ini kita ganti dengan K plus 1. Sehingga diperoleh P K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya, ditambah 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1. Nah, awalnya 2 N min 1, karena N kita ganti dengan K plus 1, maka jadinya 2 K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, dari pernyataan ini akan kita tunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan K plus 1. Caranya, nah, ini tetap PK plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya, ditambah 2K min 1 ditambah 2 kali K plus 1 min 1. Karena sebelum K plus 1 selalu ada K, sehingga di sini kita tambahi dengan 2K min 1 sesuai dengan soalnya. Selanjutnya di sini menjadi K pangkat 2 ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Dari mana asalnya K pangkat 2? Nah, kita peroleh dari sini. 1 ditambah 3 tambah 5 dan seterusnya hingga 2K min 1 sudah kita misalkan menjadi K pangkat 2. Sudah kita asumsikan benar. Berarti ini kita ganti dengan K pangkat 2. Setelah itu, dari mana asalnya 2K plus 1? Asalnya dari sini. Ini kita kalikan biasa, jadi 2 dikali K, 2K, ditambah 2 kali 1 hasilnya 2, dikurangi 1. Jadi 2K ditambah 2 dikurangi 1, hasilnya 2K plus 1. Selanjutnya, karena sudah menjadi seperti ini, bagian bawahnya jadi K pangkat 2 plus 2K plus 1. Kita tinggal membuka kurungnya untuk 2K plus 1. Untuk yang sebelah kanan, K plus 1 pangkat 2 kita kuadratkan. Jadi, K kuadrat ditambah K kali 1 kali 2. Jadi, 2K ditambah 1 pangkat 2, hasilnya 1. Nah, coba perhatikan di sini, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, kita buat kesimpulan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi, pernyataan tersebut terbukti. Mudah kan? Untuk contoh yang kedua, tetap menggunakan barisan dan deret, yaitu buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu menghasilkan N kali N plus 1 per 2 dengan N bilangan asli. Alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaiannya sama, kita misalkan dulu bahwa Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi, soalnya kita misalkan dengan Pn. Setelah itu, sama kita ikuti langkah pembuktian menggunakan induksi matematika, yakni langkah awal atau basic step. Kita akan tunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Nah, di sini bisa diperhatikan, karena N sama dengan 1, maka kita ambil suku pertama. Jadi, suku pertama ini 1, jadi P1 sama dengan 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi, 1 kali 1 ditambah 1 per 2. Hasilnya 1 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2. Hasilnya 1 sama dengan 1. Jadi langkah awal terbukti benar. Untuk selanjutnya kita ke langkah induksi. Pada langkah induksi, yang pertama kita asumsikan dulu benar untuk N sama dengan K. Jadi N pada soal kita rubah dengan K. Nah, jadinya Pn, jadi di sini PK. PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K menghasilkan K
kali K plus 1 per 2. Kemudian, yang kedua, akan kita tunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, N pada soal kita rubah jadi K plus 1. Sehingga, PK plus 1 sama dengan 1, tambah 2, tambah 3, ditambah sampai K plus 1. Karena di sini N kita rubah jadi K plus 1, sehingga K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. Kemudian, seperti yang sebelumnya, karena sebelum K plus 1 selalu ada K, jadi kita masukkan K di soal. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1. Hasilnya sama dengan K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 per 2. Selanjutnya, ketemu K dalam kurung K plus 1 per 2 plus K plus 1 sama dengan K plus 1 tetap kali K plus 2. K plus 2 diperoleh dari K plus 1 ditambah 1, jadi K plus 2. Sekarang, dari mana asalnya K dikali K plus 1 per 2? Kita peroleh dari sini. Karena ini sudah kita asumsikan benar untuk PK, maka hasilnya menjadi K kali K plus 1 per 2. Untuk selanjutnya, karena ini penjumlahan, maka akan kita samakan penyebut. Jadi, 2 kali K plus 1 per 2. Dari mana 2 kali K plus 1 per 2? Dari menyamakan penyebut. Jadi, ini disamakan penyebutnya dengan yang kiri. Kalau sudah penyebutnya sama, kita gabungkan jadi 1. Jadi, K dalam kurung K plus 1 plus 2 kali K plus 1 sama dengan K plus 1 kali K plus 2. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan 2. Setelah itu, kita tinggal mengalihkan satu-satu. Jadi K kali K hasilnya K pangkat 2, K kali 1 hasilnya K, ditambah 2 kali K hasilnya 2K, ditambah 2 kali 1 hasilnya 2 per 2. Terus yang sebelah kanan, kita kalikan juga satu-satu. K kali K hasilnya K pangkat 2. K kali 2 hasilnya 2K. 1 kali K hasilnya 1K. 1 kali 2 hasilnya 2 per 2. Langkah yang terakhir, kita sederhanakan yang kiri dan yang kanan. Jadi K pangkat 2 ditambah K tambah 2K, hasilnya 3K. Ditambah 2. Terus yang kanan, K pangkat 2 ditambah 2K ditambah K, hasilnya 3K. Ditambah 2 per 2. Sekarang, coba perhatikan lagi. Apakah ruas kiri dan ruas kanan sudah sama? Kalau sudah, kita buat kesimpulan. Jadi, PN benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi, soal tersebut terbukti benar. Bagaimana? Mudah kan? Bisa dipahami? Bagaimana? Apa kalian sudah paham mengenai prinsip dasar pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, khususnya pada penerapan barisan dan deret? Jika kalian belum memahami materi tersebut, kalian bisa mengulang-ulang video ini sampai paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the best.